Syahid Ramadan akan mempresentasikan sistem materi dari sistem pendukung keputusan dari materi pertama sampai dengan materi keempat, di mana tugas ini ditujukan untuk bahan penilaian UTS. Baiklah, kita menuju presentasi berikutnya, yaitu konsep dari sistem pendukung keputusan. Konsep sistem pendukung keputusan dikemukakan pertama kali oleh Scott Marton pada tahun 1971. Beliau mendefinisikan cikal bakal sistem pendukung keputusan tersebut sebagai sistem berbasis komputer yang interaktif, di mana interaktif ini dimaksudkan sebagai di mana user bisa berinteraksi langsung dengan sistem yang mampu yang membantu pengambilan keputusan dengan menggunakan data dan model. Untuk persoalan-persoalan tak terstruktur, sistem pendukung keputusan lebih ditujukan untuk mendukung manajemen dalam melakukan pekerjaan yang bersifat analitis dalam situasi yang kurang terstruktur dan dengan kriteria yang kurang jelas. Sistem pendukung keputusan tidak dimaksudkan untuk mengotomasikan pengambilan keputusan, tetapi memberikan perangkat interaktif yang memungkinkan pengambil keputusan dapat melakukan berbagai analisis dengan menggunakan model-model yang tersedia. Kemudian yang selanjutnya yaitu keputusan, di mana keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis keputusan. Yang pertama yaitu keputusan terprogram. Keputusan terprogram merupakan keputusan yang terstruktur, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin. Keputusan yang berulang-ulang dan rutin ini dimaksudkan suatu perusahaan pernah mengalami masalah yang sama sehingga masalah tersebut dapat diprogram di dalam sistem pendukung keputusan. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya misalnya manajer produksi dari PT XYZ selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Kemudian keputusan yang tidak terprogram, di mana keputusan yang tidak terprogram di sini yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Contohnya yaitu Pak Darwin adalah seorang manajer keuangan pada PT Astra. Pekerjaan pada divisi keuangan mengharuskan Pak Darwin harus cermat dalam menginvestasikan serta mengolah keuangan pada PT Astra. Pada saat itu diharuskan pergantian mesin di pabrik dan harus menghitung dengan cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli. Pak Darwin harus melakukan keputusan untuk menginvestasikan keuangan perusahaan secara cermat. Jenis keputusan yang selanjutnya yaitu keputusan setengah terprogram, di mana keputusan setengah terprogram yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan sebagian rutin, dan sebagiannya lagi tidak terstruktur. Keputusan ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terperinci. Contohnya
Pak Andre adalah seorang presiden direktur PT Angkasa. Ia harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat dan demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang ia ambil berdasarkan informasi berdasarkan informasi pasar yang harus selalu ia dengar dan ketahui. Contohnya adalah harga saham yang selalu berubah. Dia harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham pada perusahaannya selalu stabil. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahapan keputusan. Ada 4 tahapan pengambilan keputusan menurut Herbert Simon pada tahun 1977. Yang pertama yaitu intelligence. Pada tahap intelligence merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Kemudian tahap yang kedua yaitu design. Pada tahap ini merupakan proses menemukan dan mengembangkan alternatif. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi dan menguji kelayakan solusi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu choice. Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Tahap ini meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi solusi yang sesuai untuk model yang telah dibuat. Solusi dari model merupakan nilai spesifik untuk variabel hasil pada alternatif yang dipilih. Kemudian yang terakhir yaitu implementation. Tahap implementasi merupakan tahap pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil. Pada tahap ini perlu disusun serangkaian tindakan yang terencana sehingga hasil keputusan dapat dipantau dan disesuaikan apabila diperlukan perbaikan. Kemudian selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Terdapat 3 kondisi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu decision certainly, kondisi yang tidak pasti. Kondisi yang tidak pasti di sini dimaksud dengan kondisi certainly, kondisi yang pasti. Kondisi yang pasti yang dimaksud dengan kondisi yang pasti adalah kondisi di mana pihak manajemen atau manajer memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui hasil keputusan sebelum keputusan tersebut dibuat. Kemudian yang kedua decision under certainly, kondisi yang tidak pasti. Di bawah kondisi yang tidak pasti, keputusan yang diambil penuh dengan ketidakpastian. Probabilitas dari hasil pengambilan keputusan tersebut tidak diketahui. Kondisi tidak pasti ini bisa saja timbul dikarenakan minimnya informasi yang diterima. Kemudian kondisi pengambilan keputusan yang selanjutnya yaitu decision under risk, kondisi dengan resiko. Ketika seorang manajer tidak memiliki informasi yang lengkap dalam mengambil suatu keputusan, maka timbullah risiko. Manajer yang bersangkutan mungkin memahami permasalahan yang terjadi dan juga memiliki alternatifnya, namun manajer tidak dapat memastikan apakah alternatif yang diberikan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Contoh dari 3 kondisi tersebut adalah yang pertama contoh dari decision certainly atau kondisi pasti. Contohnya itu misalnya seorang akan memutuskan untuk membeli baju dengan corak ukuran dan harga yang telah diketahui, di mana kondisi yang tidak pasti ini kita udah tahu hasilnya gitu. Kemudian decision under certainly. Decision under
Contoh dari decision under certainty ini yaitu misalnya seorang manajer keuangan merencanakan membeli saham, di mana informasi tentang saham dipengaruhi berbagai faktor yang sulit untuk diramalkan. Misalnya kondisi makroekonomi, situasi politik, dan lain-lain. Kemudian contoh dari decision under risk yaitu misalnya seorang rektor harus mengambil keputusan dalam melakukan reorganisasi unit teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini memungkinkan berdampak pada sistem TIK. Akan ada gangguan jika tidak dilakukan, unit ini akan terus tidak dilakukan pengembangan. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh pengambilan keputusan. Contoh pengambilan keputusan yang tidak tersistem. Pak Andri adalah seorang presiden direktur dari PT Angkasa. Ia harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat demi kelangsungan perusahaannya. Pengambilan keputusan yang dia ambil berdasarkan informasi pasar yang harus selalu dia dengar dan ketahui. Contohnya adalah harga saham yang selalu berubah. Dia harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Kemudian contoh pengambilan keputusan yang perlu sistem. Manajer produksi dari PT XYZ selalu melakukan kegiatan rutin di setiap awal bulan, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku untuk persediaan. Contoh pengambilan keputusan yang diaplikasikan. Sistem pendukung keputusan supplier pada perusahaan biasanya menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Jalinan kerjasama tersebut bisa berupa mitra dan juga supplier. Pada kasus ini, sistem tersebut digunakan untuk menilai dan menentukan supplier terbaik yang bekerja sama dengan perusahaan bersangkutan. Dengan sistem ini, keputusan akhir yang dihasilkan adalah menilai dan meranking masing-masing supplier yang telah yang telah dipilah itu. Dengan sistem ini, keputusan akhir yang dihasilkan adalah menilai dan meranking masing-masing supplier. Kriteria yang digunakan multiple kriteria atau banyak kriteria. Setelah hasil akhir didapat, kemudian perusahaan dapat mengambil tindakan terhadap keputusan yang terbaik perihal penilaian supplier. Selanjutnya itu decision making. Decision making merupakan suatu pendekatan yang sistematif terhadap hakikat atau masalah dengan pengumpulan fakta-fakta dan data, menentukan alternatif yang matang untuk mengambil suatu tindakan yang tepat. Kemudian decision weather plus minus interesting atau PMI merupakan proses pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi hal-hal baik atau nilai positif. Bagian ini akan diberi nilai plus, dapat disimbolkan dengan P. Sebagai contoh, diberikan nilai antara 1 sampai 10. 1 sampai 10 di sini merupakan nilai angka yang bernilai positif. Kemudian selanjutnya hal-hal buruk atau nilai negatif. Bagian ini akan diberi nilai negatif, dapat disimbolkan dengan N. Sebagai contoh, diberikan nilai di antara minus 1 sampai dengan minus 10, di mana minus 1 sampai dengan minus 10 merupakan nilai yang bernilai negatif. Interesting point atau konsekuen ketidakpastian atribut-atribut yang tidak dipertimbangkan baik dan buruknya. Bagian ini dapat bernilai positif atau negatif. Sebagai contoh, dapat diberikan nilai di antara minus 10 sampai dengan 10. Hasil akhir diketahui dengan cara menjumlahkan semua nilai yang didapat
Yang pertama yaitu nilai P dijumlahkan dengan nilai M dijumlahkan lagi dengan nilai interestingnya atau I, dan didapatlah skor dari PMI. Apabila PMI bernilai positif, berarti bahwa tindakan tersebut direkomendasikan untuk diambil. Dan jika sebaliknya, maka mengidentifikasikan bahwa tindakan tersebut tidak direkomendasikan untuk diambil. Kemudian yang selanjutnya yaitu decision which. Decision which merupakan satu atau beberapa alternatif dari sekumpulan alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu bentuk keputusan. Terdapat dua bentuk keputusan. Yang pertama yaitu keputusan terprogram, yang kedua yaitu keputusan tak terprogram. Di mana keputusan terprogram merupakan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya. Proses pengambilan keputusan seperti ini biasanya didasarkan atas teknik-teknik tertentu dan sudah dibuat standarnya. Kategori keputusan ini juga dapat dikatakan suatu proses jawaban antara otomatis pada kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya. Secara alamiah, hampir semua masalah rutin dan berulang memiliki parameter-parameter yang telah diketahui dan terdefinisi dengan baik, sehingga jawaban atau proses pengambilan keputusan pun bersifat rutin dan terjadwal. Kemudian, keputusan tak terprogram merupakan keputusan yang berkaitan dengan berbagai persoalan baru. Keputusan tidak terprogram biasanya juga berkaitan dengan persoalan yang cukup rumit karena banyak parameter yang tidak diketahui atau belum diketahui. Oleh karena itu, pengambil keputusan ini biasanya intuisi serta pengalaman seorang pelaku organisasi akan sangat membantu. Kemudian yang selanjutnya yaitu komponen pendekatan prosedur dan permasalahan dalam pengambilan keputusan. Terdapat 3 komponen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu masalah tidak terstruktur. Masalah tidak terstruktur merupakan masalah yang sama sekali tidak memiliki struktur, sering diselesaikan dengan insting manusia, dan tidak dapat diselesaikan dengan solusi dari komputer karena masalahnya tidak terstruktur. Kemudian selanjutnya yaitu masalah semi terstruktur, merupakan masalah yang memiliki struktur hanya pada 1 atau 2 tahap. Artinya bisa saja masalah yang dihadapi adalah masalah yang rutin, tetapi prosedur standar yang bisa digunakan tidak dapat memecahkan masalah yang ada. Di mana masalah semi struktur ini dapat diselesaikan dengan solusi dari komputer dan solusi dari manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu masalah terstruktur, merupakan suatu masalah yang memiliki struktur masalah pada 3 tahap. Pertama, sistem pendukung keputusan menurut Simon, yaitu yang pertama intelijen, rancangan, dan pilihan atau choice. Artinya masalah yang dihadapi adalah masalah rutin yang dapat dan sering diselesaikan dengan prosedur standar yang sudah ada, di mana masalah terstruktur ini dapat diselesaikan dengan solusi dari komputer. Kemudian yang selanjutnya pengertian dari sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang selanjutnya pengertian dari sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan, manajemen pengetahuan, yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Selanjutnya yaitu
kompleksitas masalah, di mana pada gambar di samping menggambarkan bahwa masalah terstruktur dapat diselesaikan dengan menggunakan solusi dari komputer. Kemudian untuk masalah yang tidak terstruktur hanya dapat diselesaikan dengan insting manusia saja. Sedangkan untuk masalah yang semi terstruktur dapat diselesaikan dengan gabungan solusi antara manusia dan komputer. Karena masalah semi terstruktur memuat masalah terstruktur dan masalah yang tidak terstruktur, sehingga membuat solusi dari komputer, sehingga membutuhkan solusi dari komputer dan manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu klasifikasi sistem pendukung keputusan, di mana yang pertama yaitu DSS berorientasi teks. Informasi meliputi data dan pengetahuan. Sering disampaikan dalam format teks dan harus diakses dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian adalah penting untuk menyajikan dan memproses dokumen dan fragmen teks secara efektif dan efisien. DSS berorientasi teks mendukung pengambilan keputusan dengan secara elektronik melacak informasi yang disajikan secara teks yang dapat mempengaruhi keputusan. DSS berorientasi spreadsheet. Spreadsheet merupakan sistem pemodelan yang memungkinkan pengguna mengembangkan model-model untuk mengeksekusi analisis DSS. Model ini tidak hanya melihat dan memodifikasi pengetahuan prosedural, tetapi juga menginstruksikan sistem untuk mengeksekusi instruksi self-contained mereka. Contohnya adalah aplikasi Microsoft Excel. Kemudian DSS berorientasi solver. Solver adalah suatu algoritma atau prosedur yang ditulis sebagai suatu program komputer untuk melakukan komputasi tertentu untuk memecahkan suatu tipe masalah tertentu. Kemudian yang selanjutnya itu DSS berorientasi database. Pada DSS ini database organisasi punya peran penting dalam struktur DSS. Generisasi awal dari DSS berorientasi database terutama menggunakan konfigurasi database relasional. Informasi ditangani oleh database relasional cenderung sangat bervolume, deskriptif, dan sangat terstruktur. Kemudian DSS berorientasi aturan. Komponen pengetahuan dari DSS yang lebih dijelaskan sebelumnya mencakup aturan prosedural maupun inferensial atau reasoning. Sering pada suatu format sistem pakar, aturan ini bisa jadi kualitatif atau kuantitatif, dan komponen seperti itu dapat menggantikan atau diintegrasikan dengan model kualitatif. Selanjutnya itu DSS gabungan. DSS gabungan atau compound DSS adalah suatu sistem hybrid yang meliputi 2 atau lebih dari 5 struktur dasar yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu komponen sistem pengambil keputusan. Yang pertama yaitu subsistem pengolahan data atau database. Subsistem pengolahan data atau database merupakan komponen dari sistem pendukung keputusan yang berguna sebagai penyedia data bagi sistem. Data tersebut disimpan dan diorganisasikan dalam sebuah basis data yang diorganisasikan oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem manajemen basis data atau database management system. Kemudian yang selanjutnya yaitu subsistem pengelolaan model atau model base. Keunikan dari sistem pendukung keputusan adalah kemampuannya dalam mengintegrasikan data dengan model-model keputusan. Model adalah suatu tiruan dari alam nyata. Kendala yang sering dihadapi dalam merancang satu model adalah bahwa model yang dirancang tidak mampu mencerminkan seluruh variabel alam nyata, sehingga keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan
Oleh karena itu, dalam penyimpanan berbagai model harus diperhatikan dan harus dijaga fleksibilitasnya. Subsistem pengelolaan dialog atau user interface. Keunikan lainnya dari sistem pendukung keputusan adalah adanya fasilitas yang mengintegrasikan sistem yang terpasang dengan pengguna yang secara interaktif, yang dikenal dengan subsistem dialog. Melalui subsistem dialog, sistem diimplementasikan sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem yang dibuat. Berikut merupakan diagram relasi antara komponen, di mana database manajemen berelasi dengan pengelolaan model, berelasi juga dengan pengelolaan dialog, di mana pengelolaan dialog di sini berelasi dengan user. Kemudian yang selanjutnya yaitu level pada sistem pengambilan keputusan. Level pertama yaitu specific DSS application atau final product atau aplikasi DSS yang nyatanya menyelesaikan pekerjaan yang kita inginkan, disebut dengan specific DSS atau SDSS. Contohnya yaitu SDSS untuk menganalisis joint venture. Kemudian DSS generators atau engines adalah software yang pengembangan terintegrasi yang menyediakan sekumpulan kemampuan untuk membangun spesifik DSS secara cepat, tidak mahal dan mudah. Contohnya yaitu Microsoft Excel. Sama deh. Kemudian DSS tool. Level terendah dari teknologi DSS adalah software utility atau tools. Elemen ini membantu pengembangan baik DSS generators atau SDSS, contohnya grafis editor, query system atau dan random number generator. Kemudian perkembangan sistem pendukung keputusan. Pada tahun 1950, teori pengambilan keputusan organisasi dikembangkan di Carnegie Institute of Technology. Kemudian pada tahun 1960, implementasi DSS dalam bentuk sistem komputer interaktif dilakukan di Massachusetts Institute of Technology. Kemudian pada tahun 1970 konsep DSS menjadi area riset. Pada tahun 1980 telah dikembangkan Executive Information System atau EIS, Group Detection Support System atau GDSS, dan Organizational Decision Support System atau ODSS untuk single user berbasis model. Pada tahun 1990 dikembangkan Data Warehousing dan Online Analytical Processing OLAP. Pada tahun 2000 dikembangkan aplikasi analitik berbasis web. Kemudian yang selanjutnya yaitu posisi sistem pendukung keputusan dalam sistem informasi. Teknologi informasi telah berkembang dengan sangat pesatnya, baik dari segi hardware maupun software. Hal ini telah melahirkan suatu sistem penunjang keputusan atau DSS, yaitu suatu sistem informasi spesifik yang ditunjukkan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur, dengan memiliki fasilitas untuk menghasilkan berbagai alternatif yang secara interaktif dapat digunakan oleh pemakai. Kemudian yang selanjutnya yaitu posisi sistem pendukung keputusan dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu MIS, Management Information System.
Manajemen Information System mengambil data dari transaction processing system menjadi informasi yang lebih berguna bagi sebuah organisasi. Biasanya, manajemen information system menyediakan output berupa laporan. Kemudian yang kedua yaitu OAS atau Office Automation System. Office Automation System adalah sistem yang menyediakan fasilitas untuk memproses dokumen atau bertukar pesan sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu DSS, Decision Support System. Jenis sistem informasi berikutnya adalah DSS. Jenis sistem informasi ini dilakukan untuk membantu mengambil keputusan dengan cara menyediakan informasi model atau perangkat untuk menganalisa informasi. Decision Support System biasanya digabungkan dengan diagram alir untuk menampilkan sebuah keputusan atau biasanya menggunakan tambahan algoritma seperti decision tree. Kemudian yang selanjutnya adalah AIS, Executive Information System. Executive Information System menyediakan informasi yang mudah diakses dan bersifat interaktif bagi eksekutif. Sistem ini mampu menyediakan kemampuan untuk melihat data lebih detail. Kemudian yang kelima yaitu GSS, Group Support System. Group Support System atau kadang disebut dengan WSS atau Work Group Support System adalah jenis sistem informasi yang digunakan untuk mendukung sejumlah orang yang bekerja dalam suatu kelompok. Kemudian yang selanjutnya yaitu arsitektur dalam sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu subsistem manajemen data. Subsistem manajemen data meliputi basis data yang mengandung data yang relevan dengan keadaan yang ada dan dikelola oleh sebuah sistem yang dikenal sebagai database management system. Kemudian yang kedua yaitu subsistem manajemen model. Subsistem manajemen model yaitu sebuah paket perangkat lunak yang berisi model-model finansial, statistik, manajemen sains atau model kuantitatif yang lain yang menyediakan kemampuan analisis sistem dan manajemen software yang terkait. Kemudian yang ketiga yaitu sub-site manajemen dialog. Melalui sistem dialog inilah sistem DSS yang dibuat akan diimplementasikan sehingga user atau pemakai dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang secara interaktif. Subsistem dialog dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu bahasa aksi atau action language. Suatu perangkat lunak yang digunakan user untuk berkomunikasi dengan sistem melalui berbagai media seperti keyboard, joystick, mouse, atau device lainnya. Kemudian yang kedua yaitu bahasa tampilan atau display, merupakan sarana tampilan yang dapat diperoleh oleh user seperti printer, monitor, plotter, dan device lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu basis pengetahuan, knowledge base, bagian mutlak yang harus diketahui oleh user agar pemakaian sistem dapat berfungsi secara efektif. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen model. Yang pertama yaitu basis model. Basis model adalah berisi model-model yang menyediakan kemampuan analisis pada sistem pendukung keputusan. Manajemen basis model merupakan sebuah perangkat lunak dengan fungsi sebagai pembuatan model, pembaruan model, pengubahan model, dan manipulasi data. Sistem manajemen basis model mampu menghubungkan model-model dengan jaringan yang sesuai lewat basis data. Kemudian yang kedua, model yang ketiga, model direktori. Model direktori merupakan katalog semua model dalam basis model yang terdiri dari definisi model dengan fungsi utamanya untuk menjawab pertanyaan tentang keberadaan dan kemampuan model dalam basis data. Model eksekusi. Kemudian model eksekusi. Model eksekusi berfungsi mengontrol jalannya aktivitas aktual atau nyata dari model. Model integrasi berfungsi menggabungkan operasi beberapa model jika diperlukan. Misal, mengarahkan operasi beberapa model jika
Misal mengarahkan keluaran suatu model untuk diolah oleh model yang lain, sedangkan model pelaksanaan digunakan untuk menerima dan menerjemahkan instruksi model dari model lain. Kemudian manajemen data. Yang pertama adalah database. Database merupakan sekumpulan data yang saling berhubungan dan diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan struktur organisasi yang dapat digunakan dalam single user atau multi user. Kemudian yang kedua yaitu manajemen basis data, merupakan sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan beberapa file ke dalam suatu basis data. Basis data diakses dan diubah dengan DBMS atau Database Management System, dan kebanyakan sistem pendukung keputusan dibuat dengan DBMS. Kemudian yang ketiga yaitu organisasi data atau direktori data. Direktori data adalah katalog dari semua data yang ada dalam basis data. Direktori data berisi definisi data dan gunanya terutama untuk menjawab pertanyaan mengenai data yang tersedia, sumbernya, dan arti sesungguhnya. Direktori khususnya diperuntukkan mendukung tahap kecerdasan atau intelligence space pada proses pembuatan keputusan, yaitu membantu dalam mengamati data dan mengenali masalah atau kesempatan. Baik, sampai sini presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Syahid Ramadan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.